Selamat sore ya. Ini saya rekaman sore dan ini adalah bahan terakhir kita untuk Advance 2 ya, bagian UAS, yaitu mengenai Consolidated Earning per Share atau laporan atau EPS tapi secara konsolidasian. Ini kan sebenarnya EPS sudah pernah kita bahas kan ya. Maksudnya itu ini bukan bahan baru, tapi ini adalah bahan lama, cuma sekarang dimodifikasi sedikit aja. Karena di sini kita bicaranya adalah konsolidasi. Ya. Kalau dulu kalian tuh bahasnya cuma dari satu sisi ya. Maksudnya satu sisi itu adalah kalian cuma lihat satu perusahaan doang gitu. Kalian nggak memperhatikan apakah itu anak atau induk gitu. Kalian posisinya cuma satu aja. Nah, sekarang kita memposisikan pada dua, yaitu anak dan induk. Rumus dasarnya, jangan pernah lupa, di sini karena kita ngomongnya konsol, berarti kan ada anak, ada induk, berarti kalian harus ngitungin dua-duanya, anak dan induk, yang dimulai dari net income, dikurangi preferred dividend kalau ada, dibagi dengan outstanding share. Dan jangan lupa, nih, berarti bukan artinya digabung ya, berarti dua-duanya saya gabungin aja Pak, net income dikurangi preferred dividend dibagi outstanding share, milik dua-duanya, enggak, tapi masing-masing ya, satu-satu, IPS P-nya 1, IPS-nya si S1. Nah, ini rumus basicnya ya. Nah, dimana seperti biasa, yang menyebabkan terjadinya diluted IPS ya 4 hal ini. Convertible debt, yaitu kemarin adalah utang yang bisa ditukar menjadi saham biasa. Convertible preferred share, yaitu berarti saham istimewa yang dapat ditukar menjadi saham biasa. Option atau waran, ini adalah hak yang diberikan untuk pemegang saham maupun pemegang saham maupun karyawan teman direksi ya, untuk membeli saham pada jumlah tertentu. Ya. Nah, ini rumus basic dan yang menyebabkan terjadinya IPS terdilusi. Nah, ini skemanya, ini kan kalau dulu ya, skema yang dulu kalau kalian ingat, misalnya ini P menerbitkan convertible bonds kepada O, lalu sebagai timbal baliknya si P ini memberikan interest kepada si O. Ini kasih bunga. Gitu. Nah, ketika di-convert, bonds-nya itu kan dibalikin ya. Bonds-nya itu dikembalikan ke P, dan si P akan memberikan common stock kepada O ini. Dan bunganya bagaimana? Karena sekarang dibalikin, berarti kalian tidak perlu membayar bunga sama sekali. Ya, jadi bunganya hilang. Tapi sebagai timbal baliknya apa sekarang? Ya, karena saham berarti kita kasih di dividen. Nah, itu skema untuk convertible debt atau convertible bonds. Kalau untuk preferred sebenarnya sama, cuma bedanya sekarang di sini kita ada kewajiban untuk bagiin preferred dividend. Ketika ditukar, maka kita tidak perlu membagikan atau tidak perlu membayarkan dividen preferred. Ya. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Rumus jika hanya ada convertible bonds, jadi nilai net income dikurangi dengan preferred dividend ditambahkan dengan interest after tax. Kalau seandainya memang hanya ada convertible bonds doang. Ya. Lalu outstanding share-nya ditambahkan dengan berapa yang telah ke-convert. Ya. Sementara kalau convertible preferred ini hanya ada satu-satu ya masing-masing ya. Jadi yang perhitungan pertama ini jika hanya ada convertible bonds. Yang kedua jika hanya ada convertible preference ya. Jadi kalau kalian lihat pengaruhnya preferred dividend yang awalnya mengurangi sekarang ditambahkan. Dan khusus untuk option atau waran dia tidak seperti yang seperti ini. Justru kita nyari berapa nih nilai tambahan convertnya. Ya. Kalau yang lain kan enggak ya. Kalau yang lain biasanya kan kalian dengarnya istilahnya adalah setiap dua convertible preferred jadi satu saham. Nah, seperti itu. Jadi ada perbandingannya gitu ya. Cuma kalau option atau waran dia tidak ada perbandingannya seperti itu. Justru kalian mencari berapa nilai yang di-convert dengan sebuah rumus, yaitu market price dikurangi option atau waran price, ya kan?
dibagi market price dikali share option atau share warrant. Ya. Dari hitungan ini aja kalian udah ketahuan berapa jumlah yang diasumsikan di convert. Ya, asumsinya di convert. Karena kan kalau kita ngitungin diluted EPS itu pasti selalu mengenal istilah yang namanya what if. Ya, what if converted. Bagaimana jika dikonversi, bagaimana jika di-exercise. Ya, prinsipnya ini. Nah, ini kan rumus-rumus yang dulu ya. Jadi, saya nggak terlalu bahas lagi karena memang kalian udah pernah gitu loh. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan konsolidasi? Jadi sekarang kalau kalian lihat, ini sekarang ada 3 loh. Ya, ada 3 orang. Kalau tadi kan 2 orang. Kalau sekarang 3 orang. Ada parent, ada subsidiary, ada outsider. Outsider ini pihak ketiga. Asumsinya, P menjual bonds ke O. Dan karena outsider ini yang megang convertible bonds-nya si P, maka si P harus bayar interest terus ke O. S-nya ngapain? Diam aja. Ya. Nah, ketika di-convert, tadi kan kalau contoh awal-awal selalu dibalikin ke P, dibalikin ke P, dibalikin ke P. Nah, sekarang kalau kita bicara konsol, itu ternyata bisa diputer-puter loh. Contoh, jika kita convert ke P, kalau di-convert ke P kan berarti convertible bonds-nya balik ke P, ya nggak? Lalu common stock dikasih dari P dikasih ke O, berarti kan berarti kan common stock-nya si P bertambah. Terus bunga yang dibayarkan oleh P ke O nggak perlu bayar lagi. Si S terpengaruh nggak? Karena kan asumsinya di-convert ke P, dibalikin ke P lagi. Berarti, dari skema ini, kita bisa lihat bahwa yang terpengaruh itu cuma si P. Berarti, yang mengalami perubahan, ya, karena kan si S tidak ada tanda panah apa-apa nih. Berarti, yang mengalami perubahan EPS itu hanya dari P. Ya, nih. Tuh. Jadi, si S rumus diluted EPS-nya akan sama dengan basic-nya ya. Sama sekali nggak berubah. Sama dengan basic. Karena kalau kalian lihat dari gambarnya, itu si S nggak kena apa-apa. Sementara dari sisi P, karena P yang kalian lihat ya, karena P yang mengalami tanda panah begini, berarti P yang mengalami perubahan EPS. Net income-nya bertambah di P. Kenapa? Karena si P di sini yang tidak perlu membayar bunga lagi, berarti ditambahkan dengan interest. Lalu outstanding-nya tetap sama, nah ditambahkan dengan convert-nya, karena kan di-convert ke P. Ya, jadi aman. Bagaimana jika di-convert ke S? Kalau seandainya di-convert ke S, kan gambarnya seperti ini. Ya nggak? Tadi kan awalnya seperti ini nih. Awalnya seperti ini ya. Convertible bonds-nya di outsider, lalu si P ngasih interest terus ke outsider, dan si S-nya nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang, karena si P yang nerbitin, terus outsider mikir, kayaknya saya nggak mau tukar ke P, saya tukar aja saham ke S. Nah, ditukarlah tuh ke S. Jadi gambarnya seperti ini. Convertible bonds-nya dibalikin ke S, jadi kan sekarang yang megang bonds-nya sekarang si S. Lalu, common stock-nya S dikasih ke outsider, berarti sahamnya si S akan bertambah. Karena sekarang convertible bonds-nya itu di S, yang megang si S, berarti kan seharusnya P bayar interest ke O terus dong, harusnya. Tapi karena sudah diputar ke S, berarti sekarang yang terima bunga bukan outsider lagi, tapi si S. Nah, berarti si S ada 2 hal nih yang berpengaruh. 1, bunga, yang kedua, tambahan saham. Lalu kan si P nggak kenapa-napa ya? Apakah tidak terpengaruh? Nanti kita lihat. Sekarang kita hitungin dulu dari S. Berarti perhitungan diluted EPS-nya si S, dia akan bertambah dengan interest revenue. Pak, perlu dikurangi dengan bunga nggak? Perlu dikurangi dengan tax nggak? Interest revenue itu tidak perlu dikurangi dengan tax di sini. Ya. Kalau di sini kan harus ditambahkan dengan tax, harus after tax ya. Cuma kalau interest revenue itu tidak perlu after tax, karena bunga yang diterima itu ada masuk PPh final kalau salah. Lalu ditambahkan dengan outstanding share, ditambah dengan berapa yang penambahan convertnya nih, penambahan sahamnya berapa nih kan.
Berarti si P harusnya sama dengan basicnya ya. S aja tadi diem doang sama dengan basicnya. Bagaimana dengan si P? Bagaimana sekarang dengan si P? Apakah dia hanya sama dengan basicnya? Ternyata tidak. Si P terpengaruh. Kenapa? Karena ketika S itu mengalami perubahan di net income, maka si P juga mengalami perubahan di net income-nya. Makanya kalau kalian lihat nih, kalau S mengalami perubahan di net income, maka si P akan mengalami perubahan, yaitu dari net income-nya si P, dikurangi dengan income from S yang lama, ditambah dengan income from S yang baru, dibagi dengan outstanding share. Jadi, karena si S ini mengalami perubahan, berarti income-nya pun juga ikut berubah. Ya. Income from S dapat dari mana, Pak? Nih rumusnya. Income from S yang lama didapat dari basic EPS dikalikan jumlah saham yang dimiliki P. Jadi kalau misalnya basic EPS-nya 100, saham yang dimiliki si P 50, ya udah 100 kalikan 50. Income S yang baru, yaitu hitungan kalian yang baru nih, diluted EPS yang baru ini, kalian kalikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh si P juga. Ya. Apakah ini berlaku untuk bonds aja? Enggak, berlaku untuk semua. Baik yang convertible bonds, preference, warrant, atau option. Skemanya pun sama. Ya. Makanya saya nggak ngulang-ulang lagi skemanya sih. Padahal prinsipnya tuh skemanya sama. Ya. Jadi ini tolong dipelajari ya. Tolong dipelajari mengenai IPS ini. Paling gampang sih memang kalian belajar dari skema-skema ini. Ya, semoga bermanfaat. Ini saya tidak memberikan contoh. Nanti contohnya di kelas aja ya. Terima kasih.